Kemudian Anda dalam P5 ini ya, kita kan terkait dengan suara demokrasi. Jadi ada 3 dimensi yang nantinya harus Anda kuasai, di mana yang pertama ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhukum Dia. Kemudian dimensi kedua yakni berkebinekaan global, dan yang terakhir adalah gotong royong. Dari beriman tadi itu hasil akhirnya nanti Anda dapat mengutamakan antara keselarasan, kemudian keseimbangan, keselamatan bangsa, kemudian di atas keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Kemudian dalam P5 ini ada 5 kegiatan yang akan kita lewati, yakni dari pengenalan, kemudian kontekstual, kemudian aksi, dan dilanjutkan dengan refleksi dan tindak lanjut. Jadi kelimanya harus kita lalui dari awal sampai akhir. Karena hari ini listrik padam ya, jadi kita tidak bisa pakai infocus. Kemudian nanti kita kali saja pakai handphone. Nanti Ibu kirimkan link dan kemudian PPT materi hari ini ya. Anda berdiri dulu. Ayo berdiri. Oke, cek sound. Apa kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, calon mahasiswa berkarakter mulia. Allahu Akbar. Oke, sudah sarapan semuanya? Sudah. Akan dibuka videonya itu terkait yang pertama ya, kita masuk ke pengenalan terlebih dahulu, itu terkait dengan apa itu demokrasi, kemudian pengertian dari demokrasi, kemudian dari prinsip-prinsip demokrasi, hubungan media sosial dengan demokrasi, dan juga perkembangan demokrasi di Indonesia. Silakan Anda lihat dalam video YouTube yang Ibu kirimkan. Ya, Nanda sudah selesai dilihat videonya ya? Sudah. Kalau sudah selesai, silahkan ambil buku catatan, keluarkan penanya, kemudian Ananda buat resume dari video yang Ananda tonton tadi. Apa kesimpulan yang bisa Ananda ambil dari video yang ditampilkan di YouTube tadi ya? Ya, nanti ada beberapa orang yang Ibu tunjuk secara acak untuk presentasi ke depan. Jadi mohon dipersiapkan, dicari resumenya, dipersiapkan untuk tampil ke depan. Bisa? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, silahkan dikerjakan. Reno nggak ada. Mana miknya? Nah, miknya mana? Di belakang Rahul. Sudah? Kenapa berisik juga? Ciri khas. Oke, siapa yang mau ke depan untuk mempresentasikan? Ayo, Zahra, Pindo. Ya, silakan Pipa. Depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya saya di sini, saya akan membacakan resume dari video YouTube yang telah Ibu kirim tadi. Video yang saya tonton, saya menyimpulkan yakni yang pertama ada pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian demokrasi ialah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah. Dengan cara etimologi, demokrasi terdiri dari dua kata bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang bermakna
kekuasaan. Istilah demokrasi mulai berkembang pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi. Adalah hubungan media sosial dengan demokrasi, yakni kini dengan adanya medsos dan semakin banyaknya alternatif saluran partisipasi politik, maka semakin memperkuat demokrasi dan berpotensi meningkatkan kualitas. Oke, tepuk tangan untuk Afifah. Tadi sudah ditampilkan beberapa orang ke depan ya terkait apa isi dari video yang telah Ananda lihat di link YouTube yang Ibu kirimkan tadi. Jadi di sini sedikit Ibu mempertegaskan kembali yang telah disampaikan beberapa teman Ananda. Yang pertama yakni terkait dengan pengertian demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari berasal dari kata demos dan kratos. Sebenarnya materi ini sudah Ananda pelajari dalam mata pelajaran PKN ya. Jadi Ananda sudah paham, mungkin ini sudah di luar kepala apa yang dikatakan dengan demokrasi. By people, of the people, dan for the people. Apa artinya? Yang tahu? Dari masyarakat, dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali ke rakyat. Nah, itulah prinsip dari demokrasi. Kemudian apa sih hubungan antara demokrasi dengan media sosial sekarang? Ada yang tahu? Karena demonstrasi berhubungan dengan media sosial, karena masyarakat menggunakan media sosial sebagai alat masanya. Ada lagi yang lain? Dengan yang saat ini sangat pesat ya, yang Ananda dapat menjangkau lebih luas lagi. Sehingga bahkan sekarang demokrasi tidak harus kita hadirkan langsung, tetapi bisa melalui handphone. Misalkan Ananda menentukan kesepakatan untuk bertemu, nah bisa tuh pakai list, pakai polling juga. Nah itu yang memudahkan kita dalam berkomunikasi nantinya. Nah berarti sangat berpengaruh antara demokrasi dengan media sosial tadi. Ya, Ananda paham ya? Ada yang ditanyakan terkait materi pengertian ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan Ananda kita lanjutkan. Itu ada LKPD ya. Silakan dibuka handphonenya, sudah Ibu kirimkan LKPD-nya. Kemudian Ananda kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, silakan. Oke, dari hasil LKPD tadi ada yang mau menampilkan atau mau presentasikan mungkin? Ayo, siapa yang mau presentasi LKPD-nya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil LKPD saya. Soal yang pertama, mengapa demokrasi sangat penting sehingga menjadi pilihan banyak negara? Jawabannya, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh mereka secara langsung atau tidak langsung melalui sistem perwakilan. Biasanya melibatkan pemilihan umum yang diadakan secara berkala. Soal kedua, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Jawabannya, Indonesia adalah republik demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi negara menjamin kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul. Pemerintahan dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan adil yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Terima kasih ya untuk Rena yang telah menampilkan hasil LKPD-nya. Di mana pertanyaan pertama tadi itu ada mengapa demokrasi menjadi sangat penting sehingga menjadi pilihan banyak negara. Oke, karena demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan yang terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan untuk dari aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan. Nah, itu kenapa dikatakan bahwa demokrasi sangat penting dan kemudian sangat dijadikan sistem pemerintahan oleh beberapa
negara. Itu salah satu alasannya. Ibu tutup, silakan Ananda kerjakan refleksi. Tulinya sudah ada Ibu kirim, itu untuk mengevaluasi bagaimana P5 kita terkait pengenalan hari ini. Silakan dibuka handphonenya, kemudian dikerjakan refleksinya. Oke, mungkin hari ini kita sampai di sini dulu. Mungkin minggu depan kita lanjut lagi ya. Oke, kita akhiri. Semoga hari ini menjadi hari yang berkah, ilmunya bermanfaat bagi kalian. Amin. Oke, kita akhiri dengan berjalan bersama-sama. Ananda, kita lanjutkan kegiatan kita ya. Hari ini kita terkait kontekstualisasi. Jadi Ananda Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Kelompoknya sudah ada Ibu kirimkan di grup. Silakan ditengok, silakan duduk per kelompok masing-masing. 1, 2, 3 bergerak. Baik, untuk pertemuan hari ini catatan kita yaitu silakan setiap kelompok membuat visi misi calon ketua OSIS-nya. Per kelompok diharapkan masing-masing 1 kertas. Ada jelas? Ya. Waktu 10 menit cukup ya. Silakan kerjakan, nanti Ibu akan tunjuk beberapa kelompok untuk membacakan visi misinya. Oke, silakan. Suaranya Nanda sudah siap? Sudah. Coba kelompok mana yang mau menampilkan visi misinya? Rafa. Risti. Iya. Kelompok Risti. Sudah siap. Oke, silakan siapa yang menampilkan? Rafa. Ya, silakan berdiri Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan visi dan misi saya. Visi saya itu menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sitiong sebagai pribadi yang unggul, berkarakter mulia, religius dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Visi misi yang disampaikan kelompok 1 tadi, ada kelompok lain yang mau menanggapi? Jadi untuk penampilan kelompok 1 tadi sudah menyampaikan visi misinya. Adakah tanggapan dari kelompok lain? Mungkin? Silakan berdiri Mita. Visi misi yang disampaikan oleh Rafa tadi sudah bagus. Ya, sudah, berarti nggak ada komentar ya? Oke, terima kasih Sabita. Tepuk tangan untuk Sabita. Terima kasih penyampaian kelompok visi misi kelompoknya. Kemudian kita lanjutkan, yaitu penentuan. Jadi Ananda pilih siapa masing-masing kelompok Ananda yang akan Ananda utus menjadi calon kandidat ketua OSIS nantinya. Silakan Ananda rembukan masing-masing kelompok. Kemudian nanti kasih namanya ke Ibu siapa saja orangnya. Nah, silakan Ibu kasih waktu 5 menit saja cukup. Jadi kamu kan jadi ketuanya Rehan. Oh lah, Aisyah. Kenapa Raisa? Itu aja. Suaranya. Jangan aku lah. Terus siapa dia? Iya. Oke, kan Anda sudah sebelum menentukan tadi kalau yang masih ragu-ragu akan dijelaskan oleh Pak Rifa itu bagaimana sih kriteria sebaiknya calon ketua OSIS nantinya. Nah, tolong diperhatikan nanti Ananda silakan milih temannya yang sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Pak Rifa. Mungkin itu bisa jadi rekomendasi nanti. Baik. Jadi untuk pemilihan ketua OSIS ada kriterianya. Yang pertama yaitu kemampuan kepemimpinan. Di mana ketua OSIS harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Akan Ibu sampaikan terkait peranan demokrasi itu dari segi PAI. Yang pertama yakni pengembangan karakter. Di mana demokrasi di sekolah ini membantu siswa belajar tentang nilai-nilai seperti keadilan, kemudian toleransi maupun kerjasama. Kemudian yang kedua ya ada pertanyaan terkait yang Ibu sampaikan. Nah, kalau tidak ada, mungkin cukup sampai sini ya Pak Ripal ya. Kegiatan kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Ini Ananda siap-siap untuk kampanye untuk masing-masing calon kandidat ya. Baiklah, bertemu lagi bersama Ibu.
kampanye dari calon ketua OSIS. Oke, silakan dibuka handphonenya, keluarkan handphonenya. Nah, silakan dipahami ya. Lihat video tadi, maka selanjutnya kalian menentukan calon ketua OSIS kita. Untuk perwakilan satu lokal ya, kemarin kan kita sudah memilih kelompok nih. Nah, sekarang yang 6 orang tersebut kita seleksi mana rasanya yang terbaik yang akan kita tampilkan untuk perwakilan lokal kita. Masih banyak pilihannya ya, Ibu mau kita cukup fokuskan satu suara saja. Nah, siapa yang akan kita utus? Rafa. Sepakat ya Rafa ya. Kemudian tugas Ananda selanjutnya ini membuat dalam Canva itu poster atau pamflet terkait visi misi. Nanti silakan minta foto Rafa kirim fotonya di grup ya. Silakan dibuat posternya, foto Rafa, kemudian ada visi misinya di bawah. Nah, itu dibuat atau didesain dari Canva atau aplikasi lainnya boleh. Pokoknya kita buat poster atau pamflet. Untuk contohnya itu sudah dibesar di grup lokal ya. Nah, bisa dilihat seperti apa contohnya. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya, cukup? Ya, silakan dikerjakan. Oke, Ananda sudah dibuat ya. Silakan Ananda masing-masing kelompoknya mengupload di grup lokal masing-masing. Nanti kita pilih pakai polling saja. Karena Ibu tidak bisa menampilkan listriknya mati ya. Jadi kita pakai polling mana poster atau pamflet yang terbaik yang nanti akan kita upload di medsos dan kita gunakan untuk kampanye panen karya besok. Oke, bisa? Silakan buka handphonenya, buka grup lokalnya, pilih pollingnya mana yang terbaik, kelompok 1, 2, 3 ataupun kelompok 6. Karena pollingnya sudah diisi dan terpilih kelompok 1 menjadi perwakilan ketua OSIS, dimohonkan perwakilan kelompok 1 untuk menampilkan visi dan misinya. Ya, silakan kelompok 1 Rafa ya. Silakan Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan visi dan misi saya. Oke. Dimulai dari visi. Visi saya itu menjadikan siswa-siswi SMA Negeri Cicayam sebagai pribadi yang unggul, religius dan berakhlak mulia. Adapun misi saya yaitu menjadikan pilih Rafa, karena pertama Rafa SMA pasti maju. Untuk hari ini mungkin sekian ya. Sekali lagi Ibu ingatkan, jangan lupa persiapan untuk panen karya besok. Kemudian Rafa sebagai perwakilan kelas ya, tolong dihafal lagi visi misinya supaya besok tampil tanpa teks. Kemudian nggak ada supaya berkurang juga groginya. Mudah-mudahan perwakilan lokal kita terpilih menjadi ketua OSIS dan kemudian panen karya kita besok berjalan dengan lancar. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesta demokrasi kita buka. Dengan seksama gunakan hak. Suara rakyat adalah menciptakan perubahan demokrasi. Hari ini adalah bagian refleksi dan tindak lanjut. Kita
Demokrasi merupakan sistem yang dianut oleh negara Indonesia, terbukti dengan diberikannya kebebasan kepada setiap warga negara untuk bebas menyatakan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kurangnya rasa percaya diri dalam mengeluarkan aspirasi atau pendapat. Kedua, rendahnya partisipasi dalam musyawarah. Ananda ini sangat berguna ya, apalagi nanti Ananda setelah lulus dari SMA ini, Anda masuk ke perguruan tinggi, maka ini akan sangat berguna karena setiap kegiatan Ananda ketika kuliah itu menggunakan ini, pengetahuan. Dan kita ini refleksi. Untuk refleksi kita pakai handphone, ada bawa handphone semuanya. Materi terkait kelima kegiatan suara demokrasi kita. Jadi dari asesmen ini nantinya Ananda kami para fasil akan mengetahui sampai mana batas kemampuan Ananda terkait materi suara demokrasi kelima ini. Oke. Oke Ananda, terima kasih ya sudah mengerjakan asesmen hari ini. Dan mudah-mudahan nanti nilai Ananda sesuai dengan harapan ya. Supaya nanti di rapor semesternya itu nilai kelimanya bagus semua. Oke. Mudah-mudahan sekali lagi Bu mohon maaf mungkin selama kegiatan kelima ini ada salah kata ataupun ada yang tersinggung dan lain sebagainya, mohon dimaafkan, mohon memaafkan. Kita bertemu lagi di lain kegiatan mungkin atau dalam pembelajaran itu nantinya.